orang yang membukakan puasa Ramadan, ya rahimakumullah, pahalanya seperti orang yang berpuasa. Ya, makanya jangan pelit, ya rahimakumullah. Ya, saya pernah cerita kalau nggak salah di sini kan gitu ya. Di Timur Tengah itu kalau sudah Ramadan, itu ada satu orang kemudian nyewa satu restoran besar, ya rahimakumullah, khusus buat kaum muslimin untuk berbuka puasa selama 1 bulan, Pak. Ya, bahkan di Masjid Nabawi, ya rahimakumullah, Masjidil Haram kan gitu, yang pernah umrah di bulan Ramadan. Itu kemudian kita mau masuk haram, ya rahimakumullah, Haram Nabawi kan gitu, Masjid Nabawi maupun kemudian Masjidil Haram. Itu kemudian sudah ada orang yang di pagar itu kemudian nempel kita, buka sama saya. Kenapa, Pak? Karena mereka mengetahui pahalanya begitu besar. Dan saya juga pernah ceritakan di sini, seorang pejabat kita, jamaah rahimakumullah, umrah di bulan Ramadan di Masjid Nabawi. Ya, kemudian buka bersama dengan kaum muslimin di sana, kemudian akhirnya dia berbicara dengan bahasa Inggris tentunya, kemudian dia katakan, Masya Allah, ini siapa yang membukakan orang di sini kan gitu, walaupun setiap orang kemudian membukakan kan gitu ya, tapi kemudian yang dijadwal juga oleh Masjid Nabawi itu ada, selain kemudian orang per orang silahkan, tapi yang dapat jadwal itu kemudian juga ada. Ya, kemudian dia katakan, ini jadwal kakek saya dulu, katanya kakek saya itu sudah mendaftar di masjid ini untuk membukakan. Ya, sebagian besar kaum muslimin yang berbuka di Masjid Nabawi ini sudah dia daftar 30 tahun yang lalu, dan kakek saya sudah wafat. Jadi kalau daftar hari ini, Pak, itu sama dengan tunggu haji untuk membukakan orang yang ada di Masjid Nabawi. Nah, kita sebulan sekali aja di list oleh Pak RT, gimana, Pak? Duh, giliran kita hari ini, ya rahimakumullah, merasa terbebani. Ya, padahal kalau kita membukakan orang yang berpuasa, pahalanya luar biasa. Umpamanya kita kirim, Pak, kurma kan gitu ya, berapa dus yang 10 kilo, 3 dus, 30 kilo, Pak. Itu setiap orang kemudian yang makan kurma, pahalanya kita dapatkan. Nah, ini hal-hal yang wajib untuk kita ketahui. Menjadi orang yang dermawan ketika bulan Ramadan itu adalah Nabi SAW. Beliau kemudian dermawannya itu lebih kencang daripada angin yang bertiup. Itu maksudnya semangatnya luar biasa. Ya. Kalaupun kemudian nggak punya uang ketika Ramadan, ya rahimakumullah, tapi kepingin kemudian mendapatkan pahala ibadah orang yang berpuasa pada saat itu, maka kita harus punya ilmu. Misalnya Bapak bantu marbot di sini, gitu ya, Bapak yang membantu masjid ini untuk kemudian Bapak menyusun tempat, gitu ya, jamaah rahimakumullah, Pak, naruh air, ya kan gitu ya, kemudian nyusunkan makanan, kemudian orang makan, insya Allah dapat pahalanya juga. Ya, jadi kalau lagi bokek sama sekali, jamaah rahimakumullah, kemudian kita duduk, jamaah rahimakumullah, supaya dapat pahala orang yang di sebelah kanan dan kiri kita, maka minuman kita yang ada di depan kita, kita tukar, ini buat Anda supaya saya dapat pahala, dan minuman kamu buat saya supaya kamu dapat pahala. Harus sampai seperti itu, Pak, kita mengejar yang namanya puasa, pahala di bulan Ramadan ini, sampai harus begitu, Pak. Jadi bokek-bokeknya kita tetap dapat membukakan orang yang berpuasa. Ini kan sudah hak saya nih, berarti punya saya nih, Pak, di depan saya kok kan gitu ya, supaya dapat juga pahala Anda, tukar. Susah nggak ini, Pak? Nggak susah. Tapi bagi orang yang nggak punya ilmu, cuma dia yang berpuasa saja hari ini, dia nggak dapat ibadah puasa. Orang lain, mobil khusus, Pak, para hufadzul Quran, penghafal Quran, ya rahimakumullah. Ini kalau mereka berpuasa kan mereka tilawahnya setiap hari itu. Pondok-pondok tahfiz itu, ya rahimakumullah, 8 jam itu mereka tilawah, tidak kurang dari itu. 1 hari 1 malam. Gitu ya, kita bukakan, Pak. Masya Allah, dapat pahalanya dia, kemudian apa, Pak? Dapat pahala tilawahnya hari ini.